Cek 1 2 3 cek. Oke. Sip. Cek. Cek 1 2 3 cek. Oke, suara tes 1 1 1 2 3. Aku sayang bunda. Oke, sound oke. Oke, nice. Hey yo, so people, kembali lagi bersama gue di channel kalian Gavis. Saya mesti memberikan banyak kabar kalian ya kan. Welcome back again sobat dulu semua. Bagaimana kabar kalian semua di luar sana? Semoga tetap baik-baik saja ya kan. Oke, jadi kali ini gue mau react video. Hah? Ya, react video receh lagi, video receh, video cringe, video tai lah pokoknya. Mau mencoba lagi mereact video-video tersebut. Ya, bagi kalian yang sudah tahu atau yang belum tahu bahwasanya dulu di channel ini adalah konten utamanya yaitu react video. Namun hampir berapa ya? Setahun yang lalu mungkin gue cut karena ya banyak kendala lah, yang dari copyright lah, yang di take down YouTube lah, yang inu lah, sulit lah pokoknya. Ya udahlah, banyak kendalanya, ya sudah gue cut, gue mulai berotasi di konten unboxing, review, nyobain, ya kayak gitulah. Walaupun masih ada kadang-kadang ya sketsa gitu. Bagi yang penasaran ya silahkan cek aja di playlist, itu lengkap kok video-videonya. Jadi kali ini gue mau react video receh, video lucu, video cringe, yang aman-aman aja lah, selama mungkin, semampu gue ya, untuk tribute lah. Gimana sih keadaan video-video saat ini itu? Apakah masih suram? Apakah sudah good? I don't know. Seperti itu. Oh, kalau dilihat-lihat penampilan gue kayak pasukan pengamanan presiden ya, NBA man, MIB man in black kayak gitu. Ya sudahlah. Apa tadi? Sampai mana tadi? Gue cut tadi, ada problem teknis. Ya gitulah pokoknya, gue mau react video receh, video cringe, video lucu, video whatever itu. Gue bakal ngomentari, react apapun. Apakah masih react komentar gue itu masih good? Apakah masih suram kayak dulu? Masih ya tai lah. Pokoknya video ini pokoknya durasinya lama, kalian santai saja. Bawa cemilan, bawa minuman, monggo. Pokoknya gue ingetin, video ini bakal lama, bakal menguras energi, bakal menguras kuota. Sebelum itu tetap jangan lupa tinggalkan bekas seperti like, comment, share, dan subscribe. So have fun, make it simple, enjoy. Dedes. Semoga videonya aman, nggak ada copyright, nggak di take down YouTube. Salah, channel masih kecil, nggak ada apa-apanya. Udahlah, no cut pokoknya. No edit, jadi edit nanti bakalan. Alright, kita lanjut react video yang pertama. बाजी लाल की तेरे कपड़े की कोई लगाए कोई पाए, जीत के जब मर्जी जाए, नंबर लेकिन लाल लाल का ध्यान रखना किसी भाई नसीब में पर लाल कोई लगाए कोई पाए, ये काला काला पे नहीं, ये नहीं निगाह रखो ध्यान. Oke. Kalau dilihat dari situasi dan kondisinya sih kayaknya apa ya, lagi perjudian yang lagi rame seperti belakangan hari ini, perjudian slot serong kanan serong kiri seperti itu. Kalau dari bahasanya sih dan tampilan orangnya sih kayaknya dari negara tetangga India sana. Game perjudiannya sih simple ya kan, tebak warna yang berbeda, itulah yang menang bakalan pastinya. Kenapa gue bijak ini ya? Masih pemanasan. Kalau dilihat dari videonya sih kita bisa menebak bahwa hasilnya yang merah tadi itu pasti berada di yang di HP tadi ya.
Nah, berhubung tidak ada kelanjutannya, kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, ya sudah kita pastikan saja jawaban yang HP tadi itu benar. Kenapa sih kok nggak ada feel gitu ya? Apa masih kurang lucu ya, kurang cringe? Apa karena masih pembukaan, butuh pemanasan dulu? Kurang greget videonya barusan ini. Lanjut aja ya video yang kedua. Masih berapa ini, 3 menitan. 3 menitan di timer ini. Yang tadi enggak tahu berapa ini, udah berapa menit ini. Ya ginilah kalau kalian sering melihat video react orang-orang di luar sana yang sudah terkenal, ya kayak gitu. Banyak bacot, banyak ngehengnya, banyak nyari-nyari videonya, ya itulah yang berada di luar hasil jadinya di video tersebut. Kalau aslinya ya kayak gini, banyak ngeheng, banyak diem, banyak mikir, banyak cut, banyak take ulang. Seperti itu sobat people. Kalian yang belum tahu gimana behind the scene dari konten kreator react video itu, ya kayak gini kurang lebihnya. Pasti banyak kurangnya kalau di gue. Lanjut ke video yang kedua. Lamaran di umur 25 tahun. Lamaran di umur 12 tahun. Lamaran di umur 25 tahun. No, lamaran di umur 12 tahun. 12 tahun itu umur apa anjing? 12 tahun. 6 itu paling ke SD, 6 tambah 6 20. SMP. Dalam nggak habis pikir gue. Kelas 6 baru SMP sudah mau lamaran. Hei, nikahnya kapan nomornya? 17. Terus lu mau kasih makan apa, Cil? Cuma bondo ewek-ewek tok doang. Wah, gila sih kalau ini mah. Wah, kok 25 tahun. 12 tahun lamaran. Kalian di luar sana umur 12 tahun sudah mikir lamaran nikah gitu nggak sih? Enggak kan? Masih mikir main nakal-nakalan gitu ya kan? Ya nanti saat udah gede nggak nakal lagi, nggak telat bandelnya, sudah taubat, sudah ya aman-aman aja lah, siap untuk berumah tangga, siap membangun rumah tangga yang kokoh, no nakal-nakal. 12 tahun emosi masih goyah-goyah kayak tarian gini. Wah, gokil sih. Nggak habis pikir sih. Ya udahlah, lanjut ke video yang ketiga. Hitungan ketiga, dikecup kening istri tercinta diakhiri dengan pelukan. Hai, semuanya kita hitung bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Boleh dipeluk sayangku semuanya. Wah, gokil ini mah. Gokil sih ini. Ya emang sih biasanya. Nah ini nikah baru, ini nikah temenan ini. Gimana ya respon react gue yang menanggapinya ya? Diakhiri kecupan. Ya biasanya sih resepsi gitu berakhir dengan kecupan, kan sudah sah sebagai pasangan suami istri. Diakhiri dengan kebakar. Ya anak-anak aja. Event organizer-nya MO Merit IO kan biasanya kan event organizer. Kalau nikah apa ya? Gue lupa namanya. Ada pakai acara kembang api segala ya. Terlebih lagi bunga-bunga yang di depan tadi itu kan bunga-bunga plastik pastinya ya kan, bukan bunga real. Kalau bunga real itu mahal pastinya. Ini konsepnya Pak He. Yang biasanya setnya itu sudah dipakai banyak orang. Kebakaran, bunganya kebakaran. Ya walaupun kebakaran tetap aja ya kan resepsinya berjalan ya kan, masih tetap gaya-gayaan berpelukan tadi. Padahal yang bapak-bapak kanan kiri itu sudah mulai panik, fotografer sudah mulai panik, mulai memadamkan api. Ya udahlah, namanya sudah nikah ya, biarpun ada angin ada apa,
persetan lah. Gokil. Kalian sudah pada nikah belum? Gimana waktu resepsi pernikahannya? Seneng apa capek? Pasti capek ya kan? Gue aja dulu yang ya bisa dibilang sederhana aja capek. Kalau apalagi kayak gitu pasti ganti-ganti baju ya kan, capek pasti dari pagi sampai malam, nggak ada kesempatan buat ngewe, malam pertama nggak ada. Udahlah, lanjut ke video selanjutnya. Ada apa ini? 拉吧，你再来拉可以。剪头发。 Kasihan ini, kasihan ini. Kasihan ini, beneran loh. Ya kalau teman sendiri sih lucu, kalau kita orang lain yang lihat ya kasihan sih sebenarnya. Jatuh-jatuh gitu. Si mbaknya juga ngapain juga bertahan gitu loh, bertahan itu ngapain? Kalau gue dalam posisi seperti itu sih gue lepas aja wis, sekalian mandi di sungai tersebut. Toh di belakangnya tadi kayaknya ada perahu gitu ya sama mas-mas gitu. Ini kayaknya sih tempat wisata ya, tempat wisata. Ada bandulan, ayunan gitulah di tengah sungai. Konsepnya sih menarik tapi sedikit berbahaya. Gue ini react video apa? Kayak analisis video ya. Waduh. Taste feel-nya sudah hilang kayaknya. Coba deh kalian yang lihat video ini, lihat video react gue dulu. Nggak kayak gini loh padahal react-nya. Kok sekarang kayak ampas ya gue nya. Makanya kayaknya sudah keputusan terbaik gue pensi dari react video. Pasti yang nonton ini dikit ini pasti gue yakin yang nonton video ini dikit. Nah tai video apaan sih, nggak jelas, nggak ada kualitas, nggak ada mutu, yang ngereaksi payah, noob, nggak ada skill, nggak kayak yang lain-lain. Ya emang tapi ya gimana lagi ya kan, sambil menghabiskan waktu biar durasi videonya lama. Kalau dari tampilan videonya sih kayaknya di Cina-Cina sana ya. Kalau correct me if I'm wrong, kayaknya sih di Cina-Cina gitu ya. Keren sih, dari spot wisatanya keren. Tapi kembali lagi nggak usah dipertahankan. Kalau sudah mau jatuh ya udah jatuh aja. Mungkin pilihan jatuh itu terbaik untukmu. Nggak usahlah kau terus bertahan dengan rasa sakit, rasa perih yang kau rasakan. Kalau sudah tidak tahan, lepaskanlah, mungkin itu jalan yang terbaik. Dan mungkin ada hal yang baik setelah kau jatuh. Idoki Fisya. Lanjut yuk. Hobinya sama lagi. Outfitnya sama lagi kayak gue anjing. Kalau gue mau react komentar video ini sih kasihan aja lihat motornya. Dan gue yakin itu motor pasti mati. Plat-platnya, nomor-nomornya itu pasti mati. Pasti yakin gue kalau motor-motor modifan kayak gitu pasti mati. Oke lah, dari setnya itu kayaknya sih kompetisi motor ceper ya. Gue sendiri juga alumni anak motor, anak brush, anak motor truck race, kontes kayak gitu, kontes motor. Gue alumni kayak gitu. Tapi kalau ceper kayak gini sih ya emang kalau kontes itu biasanya sekeren mungkin, seceper, tapi nggak digunakan juga. Emang cuma buat
jadi tontonan seni. Tapi kalau ini kok kasihan ya, sampai motornya rusak-rusak gitu. Jadi miris gue sebagai mantan anak motor gitu, melihat ini tuh miris, kasihan motornya sampai rusak. Banyak loh orang-orang di luar sana yang butuh motor buat kerja, tapi ini dibuat kayak gitu. Dapat apa? Menang kontes kayak gini tuh loh, hadiahnya lo gak besar. Gue pernah ngalamin kontes kayak gini tuh nggak besar hadiahnya, nggak sebanding dengan apa yang sudah lo keluarkan. Sampai motor rusak sampai segitunya. Apa yang pengen lo dapat? Pride, dikenal orang kayak gitu. Nggak gitu konsepnya anjing, nggak gitu. Bisa mulai panas kan, mulai emosi nih. Nggak kayak gitu. Kalau mau ceper-ceperan ya udah ceper-ceperan, kontes ceper. Heran juga sih sama sekarang perlombaan zaman sekarang. Makanya gue pensiun. Dan kenapa gue garu-garu kayak gini, kayak monyet. Monyet lu. Miris pokoknya lihat-lihat kayak gini tuh. Oke, lanjut ke video berikutnya. Rayo Latibo, jackpot Latibo, positif staki kepala boy. Dengan ucapan nih yang gue suka nih. Nih suka nih gue. Skillnya ada nggak kayak tadi, tai. Ini kalau dari setupnya sih kayak perlombaan 17 Agustus biasanya. Ya, sekarang kan bulan Agustus. Pasti banyak yang menggunakan ini sebagai perlombaan. Keren loh, susah loh berjalan menggunakan sepeda, mengendarai sepeda di jalan yang sempit kayak gitu, kecil kayak gitu. Itu butuh keseimbangan, konsentrasi yang tinggi, skill pokoknya lah. Nggak kayak tadi, apaan skill merusak yang tadi itu. Kalau ini gue setuju, ini keren kok. Ada faedahnya sih menurut gue, melatih skill, melatih konsentrasi, keseimbangan. Dan gue lebih setuju kalau model di Samsat itu waktu bikin SIM tesnya itu kayak gini, mending kayak gini daripada kayak lingkaran angka 8 gitu, terus ada apa kon itu, kon yang warna orange putih itu nggak berfaedah, apa muter-muter gini doang. Mending kayak gini lurus aja. Tapi kalau di Samsat sih ya mending belajar rambu-rambu ya, lebih real life gitu aja ya kan. Set tesnya itu ada rambu, kita ada lampu merah kayak gitu, berhenti, terus harus di belakang zebra cross seperti itu. Kalau lampu merah ya lampu merah berhenti, kalau kuning itu siap-siap, ngeng hijau langsung cueng. Terus pas berkendara ada anak nyabrang, ada orang nyabrang, kita harus kayak gimana. Kalau ada rambu ini kita harus gimana. Lebih baik gitu ya kan kalau di Samsat, daripada pas tes bikin berkendaranya kayak di angka 8. Yang penting kayak ini aja, keren. Apa ya konsepnya kalau di Samsat, kayak dipersulit gitu ya kan. Lebih baik bayar lebih cepet, kayak lewat jalan tol kayak gitu. Aduh. Gimana menurut kalian react gue video-videonya? Absurd, nggak jelas, membosankan? Sama. Hanya orang kuat, fans sejati gue, dan juga para orang gabut yang bakal menonton video ini sampai habis lagi. Entahlah, pengen aja gitu sekarang kayak orang-orang youtuber lain bikin video lama gitu ya kan. Bisa bikin video lama gitu 1 jam 50-an menitan gitu, enak gitu. Kok gampang banget gitu loh, podcast. Coba kalau yang monolog kayak gini pasti boring, gak ada penontonnya. Sulit loh sekarang nemuin konten yang good di YouTube sekarang.
apa-apa podcast ya enak ngobrol berdua, bertiga, berempat, dan tidak kerasa waktunya. Coba kalau monolog ini lebih menantang loh, dan pasti membosankan, jarang ada yang menarik. Atau emang gue nya aja yang sepi penonton. Oke, lanjut. Kalau gue sih melihat video ini cenderung kasihan ya. Kenapa harus memaksa? Kenapa harus memaksa? Memaksa dalam arti kayak gini loh. Memaksa standar level kekerenan gitu loh. Yang gue heran zaman sekarang itu. Memaksa dalam standar kekerenan. Motor trail kayak gitu kan sekarang lagi booming ya kan, lagi rame, padahal dulu itu sepi loh. Memang orang-orang yang suka pergi ke gunung atau suka touring kayak gitu yang pure yang punya, dan jarang itu. Tak kenapa sekarang itu dikit-dikit ada yang gitu, ada yang punya, bla bla bla, sedikit-sedikit seliweran. Bukannya iri bos, tapi kalian kayak apa ya, istilah baiknya itu kayak apa ya, norak gitu loh, yang norak. Ikut-ikutan kayak ukti yang doyan San Mori itu biasanya Sunday morning ride, lebih besar sepedanya daripada badannya. Kalau gue sih ya terserah, tapi kalau gue pribadi ya kan punya pendapat sendiri ya kan. Kenapa sih kalian itu harus memaksakan standar kekerenan kalian? Kenapa nggak biasa-biasa aja gitu loh? Gue pakai motor Matic ya biasa aja, ya keren aja, walaupun motor gue dulu Satria FU, buat drag, buat keren-kerenan, buat itu ya udah, sudah. Dulu sih ya emang bukan buat keren-kerenan, emang cari duit. Setelah berkeluarga ya gue jual motornya, gue ganti Matic, lebih enak, lebih nyaman, lebih santai, lebih praktis juga kalau bawa anak, nggak harus ribut kopling ya. Walaupun sekarang ya kangen lagi pakai motor kopling, tak kenapa ya. Ya silakan, walaupun cewek silakan pakai motor pria, laki motor laki lah sebutannya, ya terserah. Tapi janganlah memaksakan, janganlah pengen terlihat setara, karena sometimes ada sesuatu hal yang nggak bisa disetarakan kayak gitu loh, menurut gue ya kan. Mungkin lah banyak para feminis di luar sana ya, kita harus setara dengan pria. Ya terserah, kita kaum pria loh ya, bebas aja, mau kayak gitu monggo. Tapi ingat lagi, kita sudah mempunyai batasan-batasan tersendiri. Ada yang bisa kaum pria lakukan, ada yang cuma kaum cewek yang bisa lakukan, dan itu nggak perlu dipaksakan kayak gitu. Santai aja. Hidup itu selalu menyatu dengan alam semesta. Keluar dari bengkel jatuh, untung nggak disikat sama kendaraan lain tuh. Untung, pokoknya untung. Adek, cinta tak selamanya indah, dek. Terkadang cinta ada yang membuat luka. Adik. Jijiknya kenapa harus di jalan, di lampu merah gitu? Kenapa enggak mesra-mesraannya ya di rumah kalian gitulah, terserah di mana aja, kenapa harus di jalan gitu loh. Alasan kedua kenapa jijik ya, karena mereka motornya bisa. Kenapa kalau emang niatnya kalau ini pacaran, kalau pengen mesra-mesraan, kenapa nggak goncengan aja gitu loh, lebih simple, lebih praktisnya kayak gitu loh, lebih enak juga, lebih apa ya, biasa aja dilihat di mata.
Oh, pacaran, mesra-mesraan, goncengan itu kayak sudah jadi hal biasa aja. Tapi kalau dua motor jejer terus mesra-mesraan itu kayak suram, aneh gitu loh. Ngerti kan yang gue omong? Ngerti kan? Jijik kan? Kenapa nggak goncengan aja? Kalau dilihat dari sennya itu rating itu juga beloknya sama loh, belok ke kanan loh tadi itu. Kenapa nggak goncengan aja? Mungkin beda sekolah Mas Bro. Tetap aja kenapa nggak komunikasi gitu loh? Kenapa nggak barengan aja? Walaupun beda sekolah, kenapa nggak barengan aja gitu loh? Diantar, dijemput, kan lebih apa ya? Lebih efisien menurut gue daripada kayak gini. Mesra-mesraannya pun nggak totalitas, nggak maksimal, cuma pegangan tangan gini doang sudah. Aneh aja lihat kelakuan kayak gini tuh. Menurut kalian video barusan itu aneh nggak atau normal? Kalau normal sih nggak mungkin ada yang ngerekam kayak gitu ya kan? Ya kan? Logikanya kayak gitu dong. Kalau biasanya orang menganggap itu normal, nggak akan di video atau diviralkan kayak gitu. Konsepnya sih seperti itu. Ya, udahlah. Mau gimana lagi? Kalau menurut gue sih aneh. Kepala gatal kirain burung keramas, ternyata banyak butuhnya kalau gue mah. Gimana potongan baru gue? Kayak JJ Slebel ya. Ya, kayak JJ Slebel. Ku kira suhu, ternyata jubu kalau potongan. Ngetes potong sendiri malah kependekan kayak JJ Slebel. Malah kayak jubu gue men. Makanya topian aja lah biar lebih gimana ya, jijik sih kak gue, cringe parah. Kalau lo emang apa ya, viral hunter atau inside hunter atau orang yang pengen dilihat gitulah, para pencari perhatian seseorang, ya monggo silakan kayak gitu potongannya. Kalau gue sih ya, gue mah orangnya normal aja. Rambut dipotong hati gitu, diwarnai ungu. Menurut gue sih sudah di atas normal kayak gitu itu mah. Tapi keren sih menurut gue konsepnya. Tapi ya emang gitu ya zaman sekarang ya. Kalau nggak aneh nggak bakal ditonton. Kalau nggak aneh nggak bakal ditonton. Kalau nggak unik nggak bakal ditonton. Kalau nggak beda nggak bakal ditonton. Apakah gue orangnya sama-sama aja, tidak unik, tidak beda, tidak aneh, makanya menonton sepi. Sudahlah, pokoknya cringe video barusan itu cringe. Menurut gue cringe. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Nggak akan ada yang tulis di kolom komentar mah. Bersamamu amati ketuhamut. Rambut kece badan 1, 2, 3. Koncong saya. Jadi flashback gue kan nggak kenal sih, tapi di video react gue dulu itu sering kok ketemu orang ini, mas ini dengan rambutnya yang tidak pernah berubah sama sekali, masih tetap kayak Suneo, sebutannya kayak gitu, mas Suneo dulu, rambutnya anti badai, panjang kayak gitu, tapi nggak bisa tidur kayak gitu. Pakai apa ya? Di video dulu gue pernah nyebutin kok,
pakai apa ya, apa rahasianya bisa kayak gitu. Hairspray nggak mungkin juga kebeli ya kan, ya nggak mungkin ya kan kebeli ya kan. Gue sih nggak underestimate, tapi ya nggak mungkin aja, nggak masuk aja. Terus tadi pakai sweater Erigoan itu pasti. Sorry Mas Bro ya, sorry Mas Bro. Dari dulu tetap modelannya sama, mukanya juga nggak berubah, rambutnya nggak berubah, masih tetap eksis loh orang ini. Hebat, keren sih. Anjing, rambutnya nggak garu-garuan, konsisten loh, hebat nih. Ya udahlah. Ya, gue ngerti maksudnya. Dan ini juga sempat rame dan sempat gue bahas. Kalau kalian, apalagi waktu pandemi kemarin kayak kan, waktu pandemi kemarin kan orang pakai masker ya kan, harus pakai masker. Ada sebagian orang yang gak mau pakai masker. Dan gue pernah bilang, kalau lo jelek, setidaknya pas pandemi ini pakailah masker. Setidaknya 50% kejelekan lo tertutupi. Percaya deh, banyak loh, bukan cowok aja ya kan, cewek juga kayak gitu. Pasti kalian sering zonk pas awal kenalan cowok-cowok di luar sana. Pas pakai masker dia tuh kayak cantik, imut, manis. Pas dibuka kok nggak sesuai dengan bayangan gitu. Cowok pun juga gitu. Ada apa nak? Yang sini? Apa? Nggak apa-apa sini. Jadi apa ya? Yang dulu apa? Bobocu itu ya kan kayak gitu. Gue nggak mau ngejelek-jelekin, tapi kan memang mukanya itu kan gimana gitu ya kan. Terus pakai masker, pakai setelan yang keren, jadinya kan cakep. Setiap konten-kontennya kan kayak gitu, transformasinya Bobocu kalau nggak salah itu namanya. Tapi konsep kayak gitu tetap aja ya nggak terlalu berlaku untuk semua orang, ternyata loh, pakai masker dan topi itu maksimal, itu menutupi hampir 80% muka kalian. Tapi ya gitu, nggak bisa dipaksakan ya kan. Kenapa bangun? Bangun lagi. Sebentar ya. Ya setidaknya ya mungkin pakailah topi dengan masker yang benar, dengan warna yang tidak terlalu norak, terlalu ngejreng. Ya kayak gitulah pesannya. Oke, gue mau nemenin Pocil dulu, gue cut sebentar ya. Dadah. Gue cut dulu ya Sobat People. A few minutes later. Alright Sobat People, I'm back. Maaf atas gangguannya. Nggak usah maafin, sorry, gue nggak mau minta maaf. Nggak apa juga, bukan gangguan besar juga, wajar lah. Jadi gue ini syutingnya malam dan anak gue barusan itu kebangun. Dan kalau biasanya sih nyariin bapaknya ada di mana, makanya tadi kesini. Ya seperti itulah kisah lika-liku kalau lagi proses syuting, yang tidak kalian ketahui di luar sana pastinya, gimana proses syuting itu, kendalanya seperti apa, kayak gimana. Kalian nggak pernah tahu ya kan. Yang kalian mau itu videonya harus keren, harus lucu, harus bla 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 bla, tai kucing lu semua. Lu nggak pernah ngerasain sih, cobalah rasain. Gimana rasanya syuting, edit, promosi kayak gitu. Apalagi
Kalau penontonnya nggak banyak, miris lu. Apalagi yang nggak punya studio di luar rumah. Ini kan studio-studioan di dalam rumah sih an. Yang gitulah, masih banyak gangguan-gangguan sana sini, situ sidang. Beda pokoknya kayak gitu intinya. Udah, kita lanjut lagi video berikutnya. Ya, pokoknya gue mau sharing kalau proses syuting ya seperti itu. Ada aja kendalanya. Salah satu aja. Dan nggak mungkin juga kan biasanya kalau adegan-adegan kayak tadi itu dimasukkan. Enggak kan, biasanya kita sebagai content creator harus menampilkan yang terbaik untuk kalian. No excuse. Tapi kalian nggak tahu kan kalau ada terkadang momen-momen di belakang layar yang menyebalkan, mengharukan, mentaikan, pokoknya ada aja lah seperti itu. Ada aja gangguan-gangguan. Yuk, lanjut yuk. Mirip banget anjay Atta Halilintar. Mirip gimana sih? Apa kamu mirip sama Atta Halilintar youtuber termahal? Kayaknya salah deh. Enggak mirip-mirip amat. Biasa aja kok. Mungkin salah kali yang ngomong. Salah banget kok yang ngomong. Salah banget. Siapa yang bilang kayak dia itu kayak Atta Halilintar? Enggak mirip anjing. Enggak mirip, Jir. Lu punya mata rabun ya? Kayak gitu. Kayak Halilintar. Enggak. Kayak yang di TV tuh yang iklan Smartfriend itu lah baru mirip itu. Lupa gue namanya siapa itu. Yang di iklan Smartfriend yang pink-pink itu loh ya, kayak gitu. Sorry, bukan maksud menyinggung, tapi ya udahlah. Masa kayak gitu kayak Atta Halilintar dari mana sih? Kumisnya atau apanya yang mirip itu apanya? Please jelasin lah, mirip banget anjay kayak Atta Halilintar. Siap. Mirip sih. Mirip. Di antara kami berempat, mana yang kalian suka? Kalau ada comennya. Merinding gue kalau yang kayak gini-gini itu kayak drama. Kalau kesukaan gue yang bikin merinding itu drama slow mo dulu itu. Drama slow mo, bucin, bocil, drama slow mo. Pokoknya yang slow mo yang gak jelas konsepnya, nanti ada slow monya gitu. Sempat booming loh kayak itu. Ya kayak gini nih model-modelannya. Tapi kalau lihat kayak-kayaknya sih kayak jadi keingat Citayam Fashion Week. Pengen bahas Citayam Fashion Week yang sempat viral di luar sana. Namun sudah banyak dramanya, kemasukan drama, lika-liku drama akhirnya dibubarkan. Ya menurut gue sih sayang aja ya kan. Banyak drama-dramanya itu ya keuntungan lagi. Banyak orang yang mengambil keuntungan, akhirnya sekarang ditutup. Ya kalau menurut gue sih ya biarkan aja seperti itu. Kalau emang ada suatu badan yang mau mengorganisir agar fashion ini lebih berkembang, memajukan budaya lah, ibarat budaya ya kan, ini lebih berkembang, lebih maju agar tidak ada aina inu biar lebih jelas, gue sih setuju. Tapi kalau ujung-ujungnya buat cuan, buat keuntungan, buat keuntungan pribadi, menurut gue kayak aneh. Kayak come on please. Yang kayak gitu kan pasti kalian itu sudah terkenal, kaya, iya, duit pasti banyak. Kenapa masih harus cari uang dari situ? Kenapa nggak cari di tempat lain kayak gitu loh? Sayang aja pokoknya. Kalau ada dibikin suatu lembaga untuk menaungi mereka supaya lebih berkembang sih gue yes. Tapi kalau ujung-ujungnya duit sih come on gitu. Kembali lagi dari keempat ini gue nggak pilih siapa-siapa. Pilih siapa-siapa gue. Kalian ada yang pilih? Pilih yang mana? 1 apa 3? Atau sesuatu di saku baju saya? Begitu mudahnya kau memutuskan cinta.
ini apa Tuhan? Tuhan, konsepnya ini apa Tuhan? Apakah ini sebuah tanda bahwa Engkau itu adil Tuhan? Apakah seperti itu Tuhan konsepnya? Yang ceweknya putih, cantik, yang cowoknya kayak gitu. Pokoknya gitulah pokoknya. Nggak mau nyebut yang aneh-aneh, gue nggak mau dihina juga. Apakah itu konsep bahwa Tuhan itu adil? Seperti itu. Apa sih mas-masnya yang menggunakan jampi-jampi tertentu ya? Nggak tahu, atau ini hanya settingan sih. Kalau settingan sih ya keterlaluan sih ya kan, pegang-pegang si cowok, pegang-pegangnya sampai gimana gitu dengan penuh aura-aura kenafsuan. Aduh, lu nggak malu bro sama mas-mas itu bro, mukanya kayak gitu loh bro, tapi dapat ceweknya cantik putih kayak gitu bro. Lu sih bro speknya ketinggian nyarinya, banyak maunya sih lo. Coba lah mas-mas itu tadi, belajarlah sama mas-mas itu tadi. Tapi kalau lihat lagi sih belakangan kemarin ya banyak loh yang gitu. Yang rame itu yang di kalangan artis itu, gue sebutin aja namanya nggak masalah, gue juga nggak terkenal juga. Marcel sama Marcel komika sama Evelyn, siapa sih namanya, Eva Angelista, Evelyn, ya itulah pokoknya kan. Mereka kan dekat, rumornya sih emang dekat. Ada yang bilang itu gimmick, settingan, obat. Ya gue sih nggak tahu. Gue sih nggak mau komentarin kehidupan orang, nggak mau mengusik, nggak mau tahu lah kehidupan orang. Dengan balasan orang lain jangan musik kehidupan gue. Gue nya sih sesimpel itu orangnya. Gue nggak mengusik juga, maksudnya nyebutin dua orang tadi itu ya perbandingannya kayak ini loh, yang di video barusan ini loh, gue nyebutin nama itu tadi sebagai perbandingan di dunia yang paling kalian kenal, di dunia keartisan, nama-nama yang seperti itu kan tadi kalian pasti sudah kenal ya kan, gosipnya juga sudah beredar di luar sana. Gosip masa bodoh, mau settingan mau beneran masa bodoh. Kalau settingan ya udah, kalau beneran ya alhamdulillah. Emang jodoh itu di tangan Tuhan. Makanya cari Tuhan yang tangannya jangan dibangku. Mati lagi ya. Tebus buatan yang. Terus kenapa nih yang? Tebus buatan nih. Kali bodoh, napas kau nggak tahan aku is. Aduh. Ah ini sih kelihatannya sih settingan ya. Maksudnya gini ya kan, kalau dilihat sih si cewek ini pura-pura pingsan dengan harapan dikasih nafas buatan, secara tidak langsung ciuman ya kan, kayak gitu. Iya, modus lama sih emang. Tapi sungguh sayang sekali terkadang ekspektasi tidak sesuai, tidak sejalur dengan realita yang terjadi. Pengennya diberi nafas buatan biar dapat kecupan, ini malah dapat bau naga yang sangat tidak menggoda, semacam itu. Lagi pula nih cowok habis makan apa sih sampai bau sekali, nggak tahan aku yang. Dan kenapa juga nafas buatannya dikasih apa sih? Kenapa harus gitu? Emang mas-masnya ini nggak mau gitu ngasih lips to lips kayak gitu, bibir ketemu bibir gitu, nggak mau. Kenapa? Dapat. Masih jadi pertanyaan. Pertanyaannya itu mas-masnya ini habis makan apa kok bau nggak tahan, baunya sampai si cewek. Terus kenapa mas-masnya ini nggak peka ya? Kenapa harus nafas buatannya seperti itu? Itu aneh. Kenyang
Bet, akhirnya habis juga. Hah? Ini sih true story, real ini. Memang ada di dunia nyata. Terlebih lagi ketika kalian sudah berumah tangga. Seperti itu. Gue dulu sempat loh, setelah menikah berat badan gue melonjak drastis. Dari awalnya 50-an jeblok naik swut hingga 60-an sekian. Bajingan ya, gara-gara kayak gitu kita makan porsi satu porsi ya, porsi masing-masing. Saat porsi kita habis, sometimes pasangan kita makanannya itu nggak habis ya, makanan pasangan kita itu nggak habis. Of course sometimes ada perasaan sayang kalau makanan ini nggak dihabiskan. Bukan berarti pelit, namun apa ya, kayak sayang aja gitu loh kalau makanan itu nggak dihabiskan, apalagi sampai dibuang. Kalian pasti mengerti apa yang gue pikirkan, karena masih banyak orang di luar sana yang perutnya lapar, mengorek-korek sampah demi sesuap makan. Ya sayang aja. Ya otomatis kita lah yang harus menghabiskan. Terlebih lagi kita jarang olahraga, langsung berat badan bertambah. Dan untungnya sekarang setelah berumah tangga, kita porsinya habis kok, masing-masing habis. Tapi masih ada kendala lagi kalau lo sudah punya anak dan anak lo umurnya tanggung. Real life ini true story ini, kita otomatis kalau marung atau makan di luar itu harus 3 porsi belinya, dan nggak bisa gitu kita pesen, terkadang pesen itu cuma setengah atau 1/4, itu nggak bisa, harus full porsi. Akhirnya ya anak-anak gitu loh ya, paling makan paling banyak ya 1/4 porsi, 3/4-nya gue, setengah 1/4-nya lagi dimakan istri, yang setengah gue. Nah setelah belajar dari pengalaman yang dulu akhirnya ya udahlah, lebih olahraga lagi, biar apa yang didapat, apa yang masuk, seberapa besar yang masuk harus sesuai dengan berapa yang keluar, biar balance. Anjing pokoknya kayak gini tuh, anjing. Gak usah sok-sokan makan lo gitu mah, bikin sakit perut aja. Keren cowok laki ini ya. Kalau lo sudah punya pasangan, entah itu pacar apalagi istri, sebagai pasangannya, kalau pasangan lo diganggu-ganggu, lo harus jagain semaksimal mungkin. Iya goblok, iya emang harus gitu. Pasangan lo itu adalah suatu harta, ibarat menurut gue ya kan, pasangan apalagi cewek itu adalah sebuah harta yang harus lo jaga, lo rawat, dan ya pokoknya gitu, dijaga, jangan sampai ada yang mengambil, menodai, ya kayak gitulah. Ini tiba-tiba mantannya datang, acara reuni ya kan, mantan si cewek datang dan nempok pinggul. Ya menurut gue ini jatuhnya pelecehan ya kan, pelecehan seksual. Ya wajar kalau cowoknya langsung nendang dan dia siap berjaga-jaga. Iya kita sih
sebagai cowok percaya aja, percaya dalam hubungan itu ya percaya, tapi tetap harus ada waspada, dan cewek pun harus mengerti. Kita sebagai cowok melarang ina inu terkadang kita itu punya alasan. Kita itu ingin kalian itu aman. Karena kalau cowok sudah sayang itu jangankan didulit orang lain. Kebalik omongannya, kebalik gak jadi deh. Ya intinya kalau kita sudah sayang ke pasangan kita, ya kita itu pengen menjaga mereka itu semaksimal mungkin. Ya jatuhnya ya kayak protektif, tapi ya emang harus gitu sekarang itu. Kita ya nggak mau ya kan kalau pasangan kita yang cewek itu terjadi kenapa-napa, digoda-goda, apalagi sampai menjerumus ke pelecehan kayak gitu, ya kita nggak mau ya kan. Makanya kita harus ya memberikan pengertian, penjelasan, saling ngobrol, ya sayang lo nggak boleh gini, akibatnya nanti gini, oke deal. Ya kalau sudah ada deal-dealan ya saling menghargai komitmen itulah, jangan dilanggar. Ya kayak gitu anjing, ribet deh. Daratan nih. Tuh goblok tuh. Kalau kayak gini sih keinget gue kan habis potongan sendiri ya kan. Habis potongan sendiri. Ya untungnya jadi bagus. Menurut gue ya walaupun kependekan ya masih oke lah, levelnya masih oke. Kalau ini dia coba merapikan poni, namun dia nggak sadar kalau alisnya juga gak ikut kecukur lah. Loading lama nih cewek, loading lama. Wah gimana ngebenerinnya ya kalau gitu ya. Kalau rambut sih oke, kalau alis gimana? Wah kacau, ngeblank itu pasti bingung. Wah bingung pokoknya, wis kasihan pokoknya. Bingung kasihan. Tangannya mana tangannya? Coba kau ingat kembali siapa yang ada di satu tempat. Emang Cari Bel sekarang sudah ngumpul lagi ya, sudah reuni ya. Emang Cari Bel bubar ya? Cari Bel bubar gak sih? Nggak tahu pokoknya. Ya ini mungkin Cari Bel kalau sudah pada bubar kedua. Ya ampun mak. Ya emang sih tua sih boleh, bukan tua sih boleh ya, tua emang sudah jalannya. Tapi kalau kalian tua dan ingin refleksi, relaxing, mau hangout, berteman ya boleh silakan, tapi carilah teman yang benar, teman arisan yang benar. Kok pede ya disuruh joget kayak gitu ya, padahal mama gue nggak kayak gitu juga sih. Aduh mak, ibu-ibu. Lanjut. Bermain kita, ingat sayang, karma tuh terasa manis kurma. Ingat sayang, karma tidak semanis kurma. Karma instan karma. Karma cepat. Soundnya ngeselin anjir. Ya ngapain juga ya kan, ada kuda diem tiba-tiba dikasih pinggul kayak gitu. Ngapain? Mau ngapain lo mas? Ngapain? Anda ngapain kayak gitu itu? Ya untung cuma didengkul doang sama kudanya. Kalau digituin apa nggak jebol tuh?
untung pokoknya. Kalau gue sih responnya sih untung. Cempok. Lagian ini apa sih ya? Apa ya? Di bawah itu sungai kah atau laut kah? Ya emang sih ada rumah terus ada tiang gitu, bawahnya tuh laut atau sungai itu ada emang. Terus pasti jalannya sempit. Kok bisa-bisanya dilalui sepeda motor gitu loh. Ya emang sih kayak skillnya kurang gitu ya kan, sampai nyemplung gitu, sulit loh itu naikinnya. Itu nanti gimana caranya ya naikin sepeda motornya itu lah, nyemplung. Ya mungkin mas-mas ini butuh skill di awal video tadi yang naik sepeda pancal, sepeda kayu yang lewati air tadi itu. Ya mungkin mas-masnya perlu belajar lagi ya sebelum naik motor. Ya kan, kayak gitu sih. Miris guys, ya ketawa dulu baru miris kemudian. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah di sini. Instan karma lagi, instan karma. Kayak di video sebelumnya ini, instan karma. Coba masnya. Iya bercanda, iya ini guyonan, tak serius. Tapi kalau beneran gimana loh? Kalau ada tulisan kayak gitu loh, ibarat kata itu kayak sumpah ya kan, sumpah. Cuma kayak dilarang buang sampah di sini, terus cuma anjing yang kencing di sini. Nah kalau lu tiba-tiba kencing di situ berubah jadi anjing gimana ya? Langsung dan kayak titan gitu, langsung berubah jadi anjing. Terus ini dicabut, buang sampah di situ langsung dicabut nyawanya kayak tadi. Wah ngeri ya kan, ngeri sih. Coba kayak gitu. Tapi kalau gue sih kayaknya sih masnya ini meleset tulisannya di sini, masnya buang sampah di sini. Kan seharusnya pas di tulisan ini baru ya mungkin terjadi efek langsung. Kalau di sini kan tulisannya di sini, tapi masnya buangnya di sini. Ya makanya nggak terjadi apa-apa. Ya mungkin ya gue sih nggak mau ngedoain yang aneh-aneh, tapi kalau ada kayak gitu nggak usah coba-coba lah ya. Apalagi di negeri kita yang tercinta ini kan banyak sekali hal-hal mistis goibnya yang terlalu kuat, strong kayak gitu. Ya udahlah, capek gue, akhirin aja videonya. Kayaknya udah lama juga, semoga lama, lebih dari sejam lah kayaknya ini, semoga aja. Well, untuk closing, kesimpulannya gue sudah payah untuk react video, dan keputusan gue untuk resign mengcut konten react sudah menjadi keputusan yang tepat. Kalau kalian penasaran gimana gue react, silahkan tonton aja di playlist itu banyak. Kalau kalian kira gue masih suram, kurang, ya sudah, berarti cuma segitu aja kemampuan gue. Tapi kalau sekarang ini ya kayaknya sih lebih berbeda daripada yang kemarin, lebih seru yang kemarin lah pokoknya daripada yang sekarang. Kayaknya yang sekarang ini lebih membuang-buang waktu, lebih bijak, lebih banyak omong. Ya gitu, karena gue juga kadang ingin memperlihatkan kepada kalian semua bahwasanya gimana sih proses syuting saat berlangsung. Ya terkadang ya kayak gitulah, minum dulu, ngerokok, nyiapin nyawa lagi untuk react video selanjutnya, lihat-lihat video selanjutnya. Kadang ya di-cut, dibuang, bisa pas proses editing ada gangguan yang teknis seperti lampu, bisa ada gangguan ya kayak anak tadi gitu, tiba-tiba masuk ingin ketemu. Biasanya kan kalian nggak pernah kan lihat kejadian seperti itu kecuali saat
lihat vlog keluarga. Tapi kalau konten-konten kayak gini kan kalian nggak pernah ketemu kayak seperti itu ya. Ya inilah. Ya itulah kesimpulannya. Ya wis lah. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang sudah menonton setengahnya, terima kasih. Yang nonton seperempatnya, kasih. Yang nonton di awal doang, sih. Yang nggak nonton ini tanda tanya. Well, cukup sekian video kali ini. Semoga tetap fun, tetap chill, tetap bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kesalahan apapun. Ya, mohon maaf. See you next time. Peace. Hidup Asya out. Ya, doakan aja lah bisa bikin konten yang menarik lagi. Nyoba-nyoba react. Bodo amat lah. Bagus enggak bodo amat lah. Thank you.